uh, kita kenapa itu penting, karena salah satu hal jadi gampang untuk tersentuh. Salah satu cara untuk kita mengidentifikasi diri kita, apakah kita seorang yang peka atau enggak, bisa mengeraskan hati. Tetapi buat orang yang sensitif, buat orang yang berempati, atau buat orang yang gampang merasa, misalnya buat kita yang tidak terkena dampak situasi COVID ini, kita kerjaan oke, gaji masih oke, kita akan jauh lebih bisa orang lain merasakan bahwa kita seseorang yang berempati. Untuk orang berempati itu pengaruhnya besar banget. Empati itu atau merasakan apa yang orang lain rasakan tidak selalu harus kita mengalaminya dulu baru kita bisa merasakan. Sekali kalau kita mau belajar tentang kepekaan ini, ya belajarnya sebenarnya dari Tuhan kita. Dia adalah master daripada WhatsApp orang, ngajak orang berdoa, ngajak orang pentan, atau ngajak orang hangout, ngajak macam-macam, itu juga satu kepedulian. Perhatian juga dengan kita mengirim saat teduh kita mengirim kata-kata positif, itu juga bentuk perhatian juga di situasi seperti sekarang. Kita sudah bisa memenangkan separuh hatinya seseorang kalau kita bisa merasakan apa yang orang bilang. Kalau menunggu sebenarnya bukan hanya peka, dia terlalu menginabobokan perasaannya. Kalau jadi saya sendiri sih, saya termasuk orang yang peraman. Nah, karena kan saya termasuk orang yang cuek, maksudnya agak malas untuk lebih berempati sama orang. Kita tahu gitu, misalnya contoh, kalau aku lagi egois, aku nggak sensitif sama keadaan orang, pasti dong. Kalau aku lebih fokus sama diriku sendiri, saya akan mungkin berpikir tentang orang lain, karena saya lebih sentralnya adalah hati saya gitu. Akunya itu lebih gede. Gimana dengan orang-orang yang kadang-kadang kita bisa bilang kayak, ini orang kok sensitif banget ya. Jadi tapi yang arah negatif, jadi terlalu bawaannya baper mungkin ya, kalau bahasa sekarang ya. Wanita atau siapapun yang gampang sekali tersinggung, gampang sekali memori, sebenarnya kecerdasan emosinya sedang lemah. Apakah kata-kata itu sudah dibilang action, atau ada hal lain yang harus kita lakukan baru disebut kita peka? Buat dia hanya dengan mengucapkan kata-kata itu pun sudah merasa bahwa dia mengerti bahwa orang berempati sama apa yang dia rasakan. Itu tergantung orang lagi gitu loh. Makanya saya bilang kan ini ada masalah perasaan. Kalau perasaan kan nggak bisa kita nilai kecuali orang itu yang merasakannya. Ada orang yang bisa tidak sensitif dengan orang lain, tapi dia lebih banyak sensitif dengan dirinya sendiri. Selama dia dibesarin, terus habis itu apa yang terjadi dalam hidup dia, hal-hal apa yang pernah menyakiti dia, hal-hal apa yang membuat dia merasa dihargai, atau banyak mungkin dia tidak diakses banyak tentang hidupnya dia. Ini solusinya gimana? Kadang-kadang karena itu jadi dongkol sendiri gitu loh buat kitanya. Itu namanya speak the truth in love ya. Jadi kami berbicara yang benar dengan kamu, berinteraksi dengan kami, karena kami memiliki hati yang empati, orang akan tersentuh. Itu keinginan kami, bukan pengharapan kami. Thank you buat malam hari ini. Bye semuanya, bye-bye. Bye-bye, terima kasih.